Apakah kalian pernah mendengar tentang ekosistem estuari? Mungkin banyak di antara teman-teman yang lebih mengenal estuari dengan term atau istilah muara. Selamat datang di hutan mangrove, di mana pasang surut air laut datang secara bergantian. Tempat yang memberikan kehidupan bagi aneka satwa, reptil, burung, hingga beragam ikan. Ia menyaring nutrisi hingga racun dalam air, juga memberikan perlindungan dari cuaca ekstrim. Akarnya yang dapat menyaring garam, menghirup oksigen, serta mengekstrak nutrisi, membuat mangrove mampu hidup dalam air asin. Kemampuan yang tak dimiliki pohon lain. Bagaimana? Sudah kebayangkan akan bentuk lahannya? Bayangkan di sana terdapat sungai, rawa, laut, dan teluk. Estuari merupakan wilayah yang unik. Hal tersebut karena estuari menjadi tempat bagi aliran sungai bertemu dengan air laut. Menurut artikel dari Indarto Happy Supriyadi, seorang researcher dari Oceanography LIPI menyatakan bahwa aliran sungai bergerak dari hulu sungai menuju laut. Air sungai yang sedang bergerak tersebut mengerosi dan membawa atau mentransportasi material sedimentasi dari liat hingga material yang lebih besar, serta membawa nutrien seperti nitrogen, ortosulfat, sulfat, dan ferrum yang menjadi nutrisi bagi tanaman. NOAA sampai mengatakan bahwa estuaria merupakan wilayah paling produktif. Apakah hal tersebut dapat menjadikan estuari menjadi seperti hutan biasa? Belum. Ada faktor lain yang membuat hutan di wilayah estuari tidak seperti hutan pada daerah lainnya. Estuari kan berinteraksi dengan air laut. Kita bisa paham bahwa air laut itu asin, atau dalam istilah ilmiahnya memiliki salinitas yang lebih tinggi daripada air tawar yang ada pada sungai. Nah, kan keduanya bertemu di wilayah estuari. Keduanya bakal tercampur sehingga air yang ada di sana bukan asin dan bukan tawar, melainkan payau. Nah, apa hubungannya dengan hutan yang ada di sana? Walaupun kadar akumulasi nutrien di sana tinggi, tetapi adanya pencampuran air tadi membuat vegetasi darat biasa tidak mampu hidup dengan kondisi air yang lebih asin dari air yang ada di daratan. Apakah estuari menjadi zona kematian? Tidak juga. Di sini letak unik. Menurut Pak Supriyadi, vegetasi yang dominan dapat bertahan dan tumbuh subur di sana adalah mangrove, atau yang biasa kita sebut sebagai bakau, walaupun sebenarnya mangrove berbeda dari bakau. Mangrove mengacu pada semua pepohonan baik kayu, ilalang maupun tanaman merambat yang mampu hidup beradaptasi dengan ekosistem pantai. Intinya semua tumbuhan yang hidup pada wilayah estuari, sedangkan bakau mengacu pada Rhizopora mucronata. Tanaman bakau diakibatkan oleh basah di daerah. Apa sih yang istimewa dari mangrove? Mangrove berfungsi sebagai tempat pemijah dan perkembangbiakan ikan. Apa sih pentingnya mangrove itu untuk ekologi? Nah, jadi mangrove itu yang pertama adalah tempat pemijahan dan tempat ikan itu berkembang biak. Kemudian mangrove itu merupakan sebuah tanaman atau sebuah ekosistem yang mana mereka merupakan penyerap. Selain itu, mangrove juga dapat menahan adanya gelombang yang disebabkan oleh arus laut. Karena adanya penghalang, maka pantai yang terdapat mangrove akan selamat. Nah, bagaimana sih cara kita mengkonservasi mangrove? Nah, di sini kami mempunyai konsep pentahelix. Oke, penta berarti 5. 5 unsur tersebut, yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah
investor atau pengusaha, yang ketiga adalah masyarakat, yang keempat adalah media, dan yang kelima adalah akademisi. Oke, apa sih fungsi dari kelima unsur tersebut? Well, yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah sebagai yang mempunyai kekuasaan tertinggi membuat peraturan. Oke, dalam hal ini Indonesia telah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 tentang strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove. Nah, di sini pemerintah telah memberikan sumbangsi. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu pengusaha. Nah, seperti yang kita tahu, biasanya perusahaan-perusahaan besar akan menginvestasikan sebagian dari asetnya untuk dijadikan sebagai dana untuk konservasi mangrove. Oke, yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat di sini berfungsi sebagai pelapor sekaligus penjaga agar ekosistem tidak dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat adalah media. Media berfungsi sebagai propaganda. Propaganda di sini bermaksud baik loh ya. Maksudnya media mengajak masyarakat atau mengajak unsur-unsur lain untuk senantiasa menjaga ekosistem mangrove. Yang terakhir adalah akademisi. Seperti yang kita tahu, akademisi akan meneliti bagaimana dampak dari adanya ekosistem tersebut, bagaimana cara memanfaatkan secara bijak, dan bagaimana cara untuk mengatasi kerusakan-kerusakan yang sebelumnya telah dibuat. Nah, demikian tadi penjelasan tentang mangrove. Semoga pendengar-pendengar sekalian yang mendengar video ini dapat senantiasa menjaga alam hingga akhir hayat. Sekian dari kami dan oke.